masa depan Indonesia lebih kejam lagi pertarungan hidupnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang siswa kelas 5 SD di Tasikmalaya meninggal akibat depresi serta tidak mau makan dan minum. Ia diketahui mengalami aksi buli, penganiayaan, serta dipaksa menyetubuhi seekor kucing, kemudian direkam oleh teman-temannya, hingga video tersebut diduga telah menyebar di media sosial. Setelah kejadian tersebut, korban menjadi malu, depresi, tidak mau makan, tidak mau minum, banyak melamun, serta mengurung diri di rumah. Selain itu, korban mengeluhkan rasa sakit kepala akibat dipukuli, serta sakit tenggorokannya. Keluarga pun membawanya ke rumah sakit, namun dalam proses perawatan korban tersebut meninggal dunia. Meski keluarga pelaku, para perundung sempat datang dan meminta maaf, namun hukum tetaplah harus berjalan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina, idha bil basmalah, sallu ala Nabi, salim ya Allah, Pancasila bil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amma ba'd. Faya ibadallah, hayya na'budullah daiman hatta yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Mendengar berita seperti ini membuat miris kita bersama. Wabil khusus kita prihatin dengan sistem pendidikan di Republik Indonesia yang dari dulu ke dulu masalah bully, masalah penindasan kepada yang lemah, dari tingkat SD sampai bangku kuliah masih saja terus terjadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sebagaimana biasa, kami akan membacakan satu atau dua kali kata dari kitab ini agar ada sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nas bil birri. Kami ulangin. Ata'muruna an-nas bil birri. Ata'muruna an-nasa bil birri. Ata'muruna an-nasa bil birri. Bil makna kita selalu bisa mengomentari kehidupan orang lain. Kita selalu bisa mengarahkan kehidupan orang lain, menasihati kehidupan orang lain. Tapi kita tidak pernah bisa menasihati keluarga kita sendiri. Keluarga kita yang harus kita perhatikan, terkhusus lagi karena ini kasus anak-anak. Kita harus melihat perilaku anak kita masing-masing. Apakah dia hiperaktif, apakah progresif, atau tindakan-tindakannya sudah di luar batas kekanakan yang ada. Ini tentunya membuat miris kita bersama. Seorang anak SD ramai-ramai dibully oleh teman-temannya, dipaksa untuk melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Inilah konsekuensi dari perkembangan zaman di abad digital. Begitu mudahnya akses persetubuhan dilihat oleh anak-anak. Begitu mudahnya akses pornografi yang didapat oleh anak-anak. Tentunya ini menjadi tanggung jawab negara. Setiap perkembangan zaman, setiap kemajuan zaman, pasti ada yang jadi korban. Ini sudah suatu konsekuensi. Ata'muruna an-nas bil birri. Itulah mengapa kita jangan hanya pintar menyuruh. Tapi kita tidak pernah bisa menyuruh anak-anak kita untuk berlaku baik dan santun terhadap temannya. Dimulai dari keluarga kita bersama. Perhatikan anak-anak kita yang pendiam, itu harus diberikan perhatian ekstra. Artinya anak-anak yang mempunyai sifat introvert, dia lebih cenderung memendam rasa sakitnya, rasa penindasan yang ia dapat di sekolah,
hanya untuk dirinya saja. Ingin bercerita kepada orang tuanya, mungkin orang tuanya tidak peduli ataupun tidak mengerti ilmu parenting. Jadi ini permasalahan tentunya. Oleh karenanya jika mempunyai anak yang introvert, harus ekstra hati-hati dalam mendidiknya. Bila mana perlu homeschooling saja, jangan digabung dengan sekolah umum. Jadi di situasi zaman sekarang tidak ada masalah untuk homeschooling demi keselamatan anak kita masa depan. Nanti setelah dia umur 20 tahun atau 17 tahun, dia akan bisa beradaptasi. Toh pada akhirnya, kita lihat sendiri kenyataan hidup. Tidak ada teman yang abadi. Teman SD entah kemana, teman SMP entah kemana, teman SMA entah kemana. Bahkan teman sebangku kuliah setelah lulus kuliah, bisa tidak bertemu sampai 20 tahun kemudian. Baru ketemu kemudian. Subhanallah. Jadi, tidak ada garansi. Anak-anak ketika sekolah, dia tujuannya untuk mampu bersosialisasi. Agar tidak kuper, agar tidak minder. Tidak ada garansi. Justru di abad zaman digital ini, kalau satu kelas masih dihuni oleh 30, itu berbahaya sebenarnya. Sudah tidak efektif. Seharusnya pendidikan modern itu satu kelas hanya 15 orang. Jadi gampang terlihat anak-anak yang minder, anak-anak yang introvert, yang ekstrovert akan terlihat dengan jelas dan gampang dipantau. Guru-guru sekarang, maaf, nauzubillah, memang ini fenomenanya. Guru-guru sekarang lebih asyik dengan dirinya daripada anak didiknya. Karena apa? Karena mereka tidak ada dapat pendidikan mencintai anak didiknya. Beda dengan guru-guru zaman dulu. Menjadi guru adalah orientasi hidup, tujuan hidup. Kalau zaman sekarang tidak. Belum lagi ditambah pasal-pasal karet yang akan diberikan kepada guru. Jadi guru serba salah juga. Kalau terlampau dalam memasuki mental anak-anak didiknya, nanti dituduh terlalu keras, bisa dilaporkan ke polisi. Kalau dibiarkan anak didiknya begitu saja, akhirnya liar seperti ini. Yang kuat akan menindas yang lemah. Terjadi hukum rimba di sekolah. Yang berkelompok akan menindas perorangan. Terjadi hukum rimba. Belum lagi nanti ada misalnya anak-anak pendatang yang sekolah di satu provinsi A gitu. Dia karena pendatang, bukan orang situ asli, akhirnya kena bully. Ini fenomena yang sudah dari dulu terjadi. Tapi tidak ada solusinya. Tidak perlu kita cari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini fenomena alam. Yang kuat akan bertahan, yang kalah akan tertanam. Inilah dunia. Tapi sebagai orang tua, kalau fenomena alam ini kita diwajibkan memilih. Ketika anak kita introvert, maka pilihan ada pada orang tua. Menyekolahkannya di tempat umum atau mendidiknya dalam rumah, nanti ikut pengambilan ijazah paket A, paket B, paket C. Tidak ada masalah. Paket A, paket B, paket C juga bisa untuk kuliah. Yang penting bagaimana anak kita bertahan hidup di Republik Indonesia ini dan bisa memiliki identitas yang resmi dan dia bisa berbaur, mencari nafkah dan bersaing secara sehat. Jangan sampai masih kecil sudah dibantai. Belum tumbuh sudah layu. Belum hidup sampai SMP sudah mati dibully teman-temannya. Nauzubillah, nauzubillah. Tapi sebagai orang tua lah kita harus lebih proaktif membaca karakter anak kita. Oh, sepertinya anak aku untuk abad digital ini tidak mampu beradaptasi dengan anak-anak sekarang. Yang liar, anak kelas 6 SD akan menindas kelas 3 SD, kelas 3 SD akan menindas kelas 1 SD. Ini sudah ada perpeloncoan dari tingkat SD. Ini bukan rahasia umum. Ini sudah kita alami bersama bagi yang pernah sekolah, tentu pernah mengalami perpeloncoan, penindasan yang subhanallah tidak ada akan pernah habisnya. Cukup sebagai orang tua kita kritis saja bagaimana anak-anak kita agar tidak kena bully. Yaitu tadi, kalau kita terlampau khawatir ataupun kita khawatir anak kita tidak bisa membela dirinya di sekolah nanti, sekolah homeschooling saja. Berikan dia pendidikan homeschooling yang sesuai standar pendidikan umum. Nanti ujian, ikut ujian nasional, paket A, paket B, paket C. Selesai sudah. Tidak usah terlalu pusing masalah masa depan, karena masa depan Indonesia lebih garam lagi. Masa depan Indonesia lebih kejam lagi pertarungan hidupnya. Astaghfirullahaladzim. Semoga anak yang meninggal itu dimuliakan oleh Allah, diampuni dosa orang tuanya, diampuni teman-temannya. Semoga tidak ada kejadian ini lagi yang terulang lagi. Subhanallah, ya Allah lindungi anak-anak kami. Barakallahu alhamdulillah bila alamin.